We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mbak Vinia Rizky Primawati. Ya, selamat pagi waktu WIB. Di Jogja ini. Iya, di Jogja. Mbak, saya mulai share screen ya. Ya, boleh. Belajar tidak kenal ujian. Jika belajar maka mengerti, jika mampu mengajari maka menguasai. Ya. Apa yang dimaksud menguasai di sini, Mbak Vinia? Kalau menurutku sendiri sih, jadi belajar itu kan bisa dari mana aja, bisa dari siapa aja. Jadi kalau kata dulu kilas balik Ki Hajar Dewantoro kan sebenarnya setiap orang itu adalah guru, setiap tempat itu adalah sekolah gitu. Nah, kalau kita sudah bisa belajar akan suatu hal, itu harapannya kan kita akan mengerti karena kita sudah belajar, kita sudah memahami. Nah, kemudian setelah kita belajar dari sesuatu itu, kita akan bisa memahami atau mungkin dalam artian menguasai itu kalau kita juga bisa menularkannya ke orang lain. Gitu. Jadi menguasai di sini sebenarnya lebih kepada apa yang sedang kita pelajari itu kita akan semakin advance kemampuannya kalau kita bisa membagikannya ke orang lain. Yang pertama, yang kedua sebenarnya itu lebih kepada penguasaan diri sendiri sih. Jadi seharusnya semakin kita mengetahui suatu hal itu tidak membuat kita justru semakin merasa paling pandai atau paling yang terlainnya lah, yang terhebat, yang terapa. Tapi justru itu harusnya semakin tinggi ilmunya itu semakin bisa ngerem bahwa kita justru harus ingat kembali menguasai diri sendiri dan tidak istilahnya ilmunya itu ya semakin kayak padi semakin banyak itu semakin merunduk gitu. Harusnya semakin banyak orang tahu juga dia tidak semakin sok tahu tapi malah justru lebih bagus pengendalian dirinya. Gitu sih maksudnya. Wow. Dan sering ya pemandangan ini apakah sangat sering dijumpai di keraton atau di Jogja atau ya ini kan di keraton ya? Ya, ini saya nggak sengaja sih itu waktu berkunjung terus ada kayak semacam pawiyatan. Pawiyatan tuh kayak semacam ini ya, apa sih kayak kalau bahasa umumnya training ya. Jadi kayak pendidikan tentang budaya Jawa dan lain sebagainya. Ini pas ada momen kebetulan ada dua bapak yang sepertinya itu menarik juga diabadikan, makanya saya terus inisiatif aja. Sebenarnya juga ini cuma jepretan kamera HP aja, tapi menurut saya gambarnya itu meaningful gitu. Jadi ya belajar tuh mau sampai rambutnya putih juga itu masih bisa untuk mendapat ilmu baru gitu dan nggak takut tanya, bahkan kayak bapaknya ini kan nanyanya ke yang lebih muda gitu. Jadi ini kayak satu pemandangan yang menurutku ini sih cukup meaningful gitu. Makanya aku jepret walaupun pakai HP aja. Gitu. Cantik sekali ini sampai batiknya juga cantik. Iya. Saya ke selanjutnya ya. Toko ini sangat menarik sekali. Mungkin tersisa di kota-kota kecil ya. 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 Nah,
Terlihat sekali Anda sangat mencintai pada Mataraman, Solo, dan Jogja ya. Ya, ya cukup banyak menyimak sih sebenarnya. Cuma karena ya memang saya dari kecil lahir di sini, terus sampai sekarang juga di sini, jadi mau nggak mau kan cukup familiar dengan dengan banyak hal yang ada di sekitar saya gitu. Nah, sebetulnya apa yang spesial dari Mataraman untuk Anda? Kan ya kita ngomong Solo Jogja dibanding misalnya kota-kota lain atau daerah-daerah lain begitu. Silakan. Lebih kepada ini sih, karena yang aku lihat hampir banyak pelajaran hidup yang bisa diperoleh dari simbol. Jadi banyak banget di Jogja khususnya itu benda ataupun tetenger, sengkalan dan lain sebagainya itu yang menyiratkan filosofi peristiwa, banyak sanevo dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang ini menurutku menjadi salah satu point of interest yang bisa dijadikan referensi buat ke depan juga gitu. Jadi dengan banyaknya simbol dan filosofi ini cukup ini sih membuatku belajar banyak juga bahwa ternyata dari hal-hal kecil itu banyak sesuatu yang banyak sesuatu yang kemudian bisa menjadi pelajaran. Gitu. Dan di Mataram itu sangat banyak simbol-simbol seperti itu, sanevo yang seperti itu yang menurutku kompleksitas ini yang justru tampak menarik kalau di mataku begitu. Bisa kasih saya satu simbol yang menarik untuk Anda. Kalau misalnya di Jawa itu kan kadang ada misalnya kayak simbol di bangunan ya, misalnya bangunan itu dipugar tahun berapa. Terus kayak bangunan itu kalau misalnya di keraton itu kan ada sengkalan namanya Dwinogo Rasa Tunggal. Itu kalau diangkakan Dwinogo Rasa Tunggal itu 1682. Jadi bacanya Dwi itu 2, Nogo itu 8, Rasa Tunggal 61. Jadi bacanya dibalik 1682. Nah, itu menunjukkan tanggal di mana Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama itu menghuni keraton setelah pindah dari Pesanggerahan Ambar Ketawang. Nah, itu dilambangkan dengan 2 buah naga yang saling berlilit satu sama lain, ekornya saling gabung satu sama lain, dan itu diletakkan di pintu namanya Regol Kamandungan Kidul, tempat di mana Sri Sultan atau Hamengkubuwono Pertama itu masuk pertama kali ke keraton. Jadi itu salah satu simbolnya sih yang dari sebuah benda itu kemudian bisa dijelaskan dan mengandung filosofi sampai sedalam itu gitu. Mungkin yang lain juga kaitannya lebih ke sanepo, atau mungkin ada juga penghitungan gimana sih cara menghitung masa panen kalau dari tanggalan Jawa gitu. Terus menghitung masa misalnya nanti hujan sama masa rendeng sama ketigo itu kalau perhitungannya dari pawukon kayak gitu kan, itu banyak banget simbol, itu baru hal kecil aja. Nah, itu yang bikin cukup point of interest yang perlu dieksplor lebih lanjut sih. Hal-hal itu masih dipraktekkan ya, Mbak Vinia? Iya, masih. Jadi filosofinya seperti itu ya memang mungkin tidak semua orang tahu, tapi ada beberapa orang yang masih percaya dan meyakini bahwa value-value itu memang masih ada dan masih relevan gitu untuk tetap dilakukan kayak gitu. Terus kalau misalnya bikin orang Jawa kan penuh simbol, di keluargaku sendiri, saya sendiri masih puasa weton gitu. Terus di keluargaku sendiri misalnya bikin jenang yang jenang yang supaya dijauhkan memolo itu yang merah putih itu biasanya itu juga cacahnya jumlahnya itu kan 7, jadi bentuknya
nanti ada macam-macam bentuk lah. Pokoknya 7 itu beda-beda. Dan 7 menurut orang Jawa itu kan kayak pitulungan. Jadi memberikan pertolongan. Jadi hal-hal semacam itu masih meskipun mungkin kalau dinalar dengan akal sehat mungkin ini ya banyak juga yang sudah tidak mungkin meyakini gitu. Tapi mungkin bagi sebagian kami itu menjadi kayak sugesti gitu. Akhirnya kita menganggap itu sebagai ya suatu kebiasaan gitu, akhirnya. Ya, itu sangat sehat sekali itu. Iya. Oke, saya kita ngobrol kota gede, Mbak Vini ya. Ya. Oke. Ini foto Kalau itu sangat. sebenarnya tadi pabrik cerutu sih, pabrik tembakau. Yang Jadi mana? itu Yang sebenarnya langganannya Eyang dari dulu. Yang ini? Ya, yang lagi di Jawang itu ada pabrik paling ya toko cerutu yang cukup tua lah di dekat Tugu. Itu sejak dulu Eyang langganan di sana. Kebetulan ada momen yang menarik pas aku jalan lewat terus ku abadikan. Itu. Oh, ini toko cerutu, pabrik cerutu juga. Iya, yang tadi, yang gambar sebelumnya. Tadi kan sempat showing gambar ya, yang toko, toko. Oke. Kalau ini kota gede, ya. Ya, ini ke kota gede. Nah, bangunan apa ini sebetulnya? Itu sebenarnya rumah pesik sih, jadi kayak rumah kalang gitu di kota gede. Dan kalau secara fotografi ini memang paling sering digunakan untuk spot foto wisatawan ataupun siapapun yang berkunjung ke kota gede kayak gitu. Tapi sesungguhnya rumah pesik sendiri ini juga salah satu rumah yang rumah cagar budaya ya, karena ini dulunya memang banyak sejarahnya gitu. Jadi memang dulu dihuni sama namanya kan kaum Kalang ya. Itu kayak semacam jadi kayak dulu ada golongan semacam orang-orang Kalang di kota gede kayak gitu. Nah, salah satu rumahnya itu ini yang sekarang sudah banyak renovasi ini kayak gitu. Dan masih dihuni sekarang ini. Kalau aku kurang update ya apakah masih dihuni atau enggak, tapi yang jelas di dalamnya itu memang masih difungsikan sebagai bangunan cagar budaya. Kadang juga dimanfaatkan untuk kegiatan budaya dan lain sebagainya. Tapi apakah di bagian itu juga masih dihuni atau enggak, itu saya belum update malahan. Sekarang bagaimana gitu. Kalau dulu iya dihuni. Nah, orang Kalang itu orang apa, Mbak Vini? Jadi gimana ya? Orang Kalang di kota gede itu semacam jadi kayak dulu kalau nggak salah ya, kalau yang nggak salah saya pernah baca itu intinya orang-orang yang dibawa sama Sultan Agung gitu. Jadi tinggalnya memang di tepi barat Sungai Gajah Wong awalnya sampai akhirnya sampai akhirnya menetap di wilayah kota gede itu sendiri seperti itu. Nah, tapi sebenarnya cerita ini tuh sebenarnya banyak dari sisi historis juga banyak versinya gitu. Jadi ada yang nyebut juga kalau aslinya mereka itu dari Bali gitu. Terus akhirnya dia di sana menetap di kota gede dan kemudian mengembangkan kayak persenjataan, terus buat gamelan atau perhiasan kayak gitu. Jadi mereka ini sangat lihai untuk mengolah sesuatu yang berasal dari besi gitu. Jadi salah satunya itu sih yang pernah saya dengar. Oh, pandai besi. Ya, salah satunya gitu. Ya. Nah, ini kota gede yang kedua. Ini saya melihat foto ini sangat homey sekali ya. Ya. Nah, ini apa ini? Itu sebenarnya di perkampungan di kota gede. Jadi itu di
tembok itu sebenarnya tembok makam menuju makam raja-raja yang di Kota Gede gitu. Dan ini salah satu sudut perkampungannya. Kebetulan pas memang momen ini itu kayak saya kayak kembali flashback kayak itu nggak seolah saya tidak sedang berada di era milenium gitu. Jadi makanya pas kebetulan saat itu langitnya juga bagus. Terus dari sudutnya ini kayak punya cerita sendiri sinkronis antara rumah penduduk yang ditinggal saat ini dengan makam Kota Gede. Jadi kayak ada semacam sinergi gitu. Jadi ya saya ngambil aja sudut ini kayak gini. Terus ya saya share intinya kayak adanya harmonisasi lah ya antara zaman sekarang dengan zaman dulu yang mungkin kita sendiri belum hidup di masanya gitu. Jadi ngerasanya kayak gitu, makanya aku abadikan aja fotonya. Ini seperti back to berapa itu? 30 atau 40 mungkin ya. Ya, sekitaran itu sih. Dan ini mereka masih beraktivitas di sana ya? Masih. Ini kebetulan memang jalannya waktu itu kosong. Jadi aku foto aja sih memang pas nggak ada orang. Tapi setelah itu ada belokan kecil ke kanan itu udah banyak warung, terus udah banyak anak-anak lagi main sepedaan, lagi pada main bola gitu. Jadi ya memang aktivitas pada umumnya sih. Oh, Kebetulan aja ini pas interesting. kosong. Iya, Interesting banget ini. ya kayak gitu. Yang selanjutnya ini Itu Langgar Duwur sih. ya, ini saya pergi ke Jeddah Oh, tahun 2019. Bangunannya iya. seperti ini semua, hampir Oh semua. gitu. Makanya ini saya, Oh, ini di Jogja ya. Saya iya. heran. Ya itu sebenarnya satu gang, satu jalan sama rumahnya apa yang rumah pesik tadi yang hijau itu. Itu Oke, oke. satu jalan tapi memang nggak kelihatan kalau dari frame-nya yang tadi. Jadi emang langgar itu kan artinya musola ya, kayak Ya, ya, surau, ya. surau dan letaknya memang di atas. Jadi yang itu yang kayak kayu-kayu itu kan tampak di foto yang apa bangunan dari kayu itu memang musola gitu. Nah, itu letaknya di apa? Di satu jalan sama rumah pesik itu sendiri kayak gitu. Sebenarnya di Kota Gede ada dua kalau nggak salah. Jadi ada ada dua langgar duhur kayak gini. Yang pertama langgar duhur Boharen sama satunya di Jagalan. Nah, yang aku foto ini yang Jagalan. Itu jadi memang uh, di sana kan cukup banyak ya apa namanya bangunan-bangunan bersejarah yang bisa yang sekarang masih tetap lestari gitu. Nah, salah satunya Langgar Duhur ini. Gitu. Nah, Jagalan itu kan tempat orang menjagal sapi dan kambing. Apakah masih ada aktivitas itu? Kalau yang saya lihat kemarin nggak ada sih ya, itu lebih kepada nama wilayahnya, tempat Oke. langgarnya itu berada gitu. Nah, langgarnya ini masih dipakai. Kalau setahu saya enggak, kalau setahu saya sudah nggak ada yang pakai lagi. Tapi kita bisa masuk ke dalamnya. Sepertinya bisa, kalau jadi kayak semacam ini ya, apa visit gitu ya. Ya, Sepertinya ya, ya. bisa, karena saya waktu itu juga hanya fotonya dari luar. Nggak Oh, oke. ada ini masuk juga kayak gitu. Nah, Anda juga sering keliling ke Solo. Ya itu Ya, di sebenarnya nggak mana? sering juga, cuma ya waktu itu memang mau coba 1 hari perjalanan ke sana kayak gitu, terus coba naik kereta nanti pulang sorenya kayak gitu. Jadinya beberapa kali memang mengagendakan untuk ke luar kota sih. Nah, kebetulan salah satu yang aku pilih itu kota Solo gitu. Oke. Kita lihat foto Anda yang di Lawean, Mbak Vin ya. Ya. Monggo silakan. Oh ya, itu Ya. sebenarnya itu waktu saya ke Keraton
Kasunanan. Itu salah satu fasadnya karena kalau Keraton Jogja kan identik sama warna hijau. Kalau di sana itu identiknya lebih kepada biru muda atau biru laut, Oh, gitu. Jadi memang karena itu sudah agak sore, kebetulan waktu itu juga langitnya pas sinkronis sama warna birunya, kemudian aku foto gitu. Ini kalau di Keraton Jogja semacam bangunan pagelarannya ya, jadi bagian depan, bagian fasad fasad yang kalau di Keraton Jogja pagelaran itu ada di selatan alun-alun utara. Gitu. Nah, kalau yang di sini juga hampir sama sih sebenarnya. Cuma saat itu memang saya cuma pengen moto bagian fasad dari atapnya aja gitu. Jadi kayak ini apa ya penuh penuh apa ya bisa penuh makna gitu dan kayak ngeblend aja sama langitnya. Kebetulan ini memang saya dari Lawean, jadi kayak penutup penutup perjalanan sengaja mampir ke Kasunanan Surakarta gitu. dan tempat ini masih dipakai ya? Masih. Kalau katanya masih sampai sekarang dan sampai sekarang juga bangunan ini kan bawahnya juga memang ada kayak hall gitu. Nah, itu juga masih difungsikan. Nah, em, Mbak Vini ya, perbedaannya banyak nggak sih sebetulnya kalau kita lihat gaya Solo dan gaya Jogja secara arsitektur dan bangunan? Kalau soal itu saya malah tidak terlalu tahu banyak ya kalau soal arsitektur, tapi memang kalau dari sisi budaya itu kan sebenarnya eh, intinya kan dulu sebelum jadi dua Kasunanan Surakarta sama Kesultanan Jogja itu kan memang satu gitu. Kemudian ya, sebenarnya yang mungkin perlu saya share lagi itu kan banyak orang hanya mengetahui satu kayak perjanjiannya itu kan Giyanti ya yang membagi dua jadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, sebenarnya setelah itu yang membagi budayanya sendiri lebih kepada budaya, kesenian itu ada lagi namanya Jatisari gitu. Itu dilaksanakan 2 hari setelah perjanjian Giyanti. Jadi kalau Giyanti itu 13 Februari 1755, kalau Jatisari itu 2 hari setelahnya. Jadi 15 Februari 1755. Itu yang membagi budaya dan juga kesenian termasuk gamelannya, kemudian cara berbusananya, terus kemudian kayak tata aturan upacara dan lain sebagainya itu juga ditentukannya dari yang Jatisari itu. Gitu. Oh Mungkin itu wow, sih. interesting. Banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini ya. Ya, itu nanti mungkin bisa selanjutnya kan ada referensi-referensi yang cukup akurat untuk membaca soal itu. Salah satunya nanti bisa merujuk keratonjogja.id dan semacamnya, atau mungkin dari sumber-sumber yang memang dirilis dari kementerian atau Balai Cagar Budaya. Oke, Mbak Vini, kita lanjut lagi ke Oke. Lawean. Oke. Oke. Nah, ini apa sebetulnya Mbak Vini? Pasarean atau bagaimana? Ini sebenarnya Pasarean. Jadi memang makam yang ada di Lawean kayak gitu. Jadi itu memang di situ disareke Ki Ageng Henis gitu. Di situ kan sebenarnya saya awalnya itu motret ini juga nggak ada rencana sama sekali untuk ke makam gitu. Nah, kebetulan terus ternyata malah di sini kebetulan ketemu makam ini gitu. Terus ternyata itu makam Ki Ageng Henis, kalau nggak salah itu dulu masih keturunan dari Brawijaya V. Itu raja terakhir Majapahit gitu. Dan kebetul kalau Nyi Ageng Henisnya kalau nggak salah malah di Sarekenya di Kota Gede. Yang tadi pertama saya berkunjung tadi yang di foto sebelumnya gitu. Jadi Ki Ageng Henis itu kan putra Brawijaya.
Kemudian beliau memiliki 2 putra, Ki Ageng Pamanahan sama kalau nggak salah Ki Ageng Karatongan apa ya kalau nggak salah itu. Intinya seperti itu. Jadi beliau itu adalah kalau kakek buyut apa ya, kakek buyutnya Panembahan Senopati. Oke, dan ini ada di Kampung Ini ada Laweyan. di Laweyan, ya, di Kampung Laweyan. Memang disarekkan di sana beliau. Oke, menarik Ya. sekali, menarik sekali. Nah, yang ini, Mbak Vini ya, silakan. Oh itu, jadi sebenarnya itu toko batik. Jadi di Laweyan itu kan memang identik dengan batik. Ya, maksudnya kayak Jogja sebenarnya juga, tapi kan ciri batiknya kan beda. Gitu. Motifnya juga beda. Kalau Solo itu kan cenderung kuning, jadi listnya itu warna kuning. Kemudian motif-motifnya juga beda. Cara pakai jariknya pun beda, gitu kan. Nah, di Laweyan itu kan memang terkenal dengan sentra ya produsen batik dan lain sebagainya. Ini salah satu toko batik di Laweyan sih sebenarnya yang entah kenapa waktu aku lewat itu cukup menarik karena dia itu dari sisi posisi terus dari sisi catnya itu cukup tampak stunning daripada yang lain karena dia catnya hijau sendiri dan letaknya ada di sekitaran sudut-sudut Laweyan yang kalau orang lewat itu langsung bisa nemuin karena memang dia catnya itu cerah gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari jualannya ya dia banyak menjual batik-batik ya ada yang kontemporer juga, ada yang asli juga kayak gitu. Maksudnya asli itu yang katakanlah motif-motif lawasan itu dia juga ada yang warna-warni yang semi kayak kebaya encim yang biasa dipakai batik kebaya encim itu juga ada. Tapi waktu itu kayaknya cukup menarik juga perpaduan antara hijau terus pintu sama jalanannya makanya terus ya saya sebenarnya iseng aja itu motret pakai kamera saya terus jadinya cukup bagus juga ternyata kalau menurutku. Nah, Mbak Vini ya, sewaktu Anda di luar negeri, Anda pernah ditanya tentang batik ya. Iya. Seingat saya ya. Dan Anda bingung. Ya. Ya. Pada saat itu Anda tidak mengerti apa-apa tentang batik. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Dan pelajaran apa yang memicu Anda sebagai orang Indonesia? Silakan. Ya, sebenarnya kalau waktu itu kan memang saya pas dikirim kayak exchange gitu pemuda. Nah kebetulan itu ceritanya saya perwakilan dari Jogja gitu kan untuk mewakili Jogja. Kebetulan acaranya itu ada di kedutaan. Di kedutaan itu ada dialog. Kebetulan karena Jogja itu kan memang sudah identik dengan kota batik. Sementara tidak ada perwakilan lain yang dari Jogja kecuali saya. Ya ditanya, yang tanya itu Dubes sih, Pak Dubes tanya. Menurut Anda kalau negara ini dan negara ini kemudian mengklaim batik sebagai miliknya itu bagaimana gitu. Ya karena di saat itu pesertanya itu salah satunya juga dari negara-negara yang disebut tadi, ada juga dari negara lain ya otomatis saya harus memikirkan jawaban yang cukup aman lah atau demokratis untuk itu. Jadi ya saya bilang, saya jelasin yang jelas pengertian batik itu lebih kepada prosesnya gitu dari mulai membuat pola, kemudian nanti ngasih lilin dan lain sebagainya, kemudian dicelupkan, terus kemudian dirorot dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menurut pandangan saya sesuai dengan pengertiannya yang disebut batik menurut pengertian itu yang seperti ini gitu. Tapi kalau ternyata mungkin wilayah lain kemudian dia mengklaim benda tertentu sebagai kainnya sendiri atau sebagai sebuah produk yang dinamakan batik, ya mungkin pengertian batik dalam proses yang mereka itu seperti yang mereka yakini sekarang gitu, yang tidak seperti kami gitu. Jadi lebih kepada istilah sih, bukan lebih kepada filosofi yang di dalamnya.
Artinya kalaupun mereka misalnya mau menyebut itu, tapi ternyata produknya yang disebut mereka dengan sebutan batik itu berbeda, ya berarti menurut yang mereka yakini ya batik mereka itu yang seperti itu. Tapi kalau batik kami ya yang seperti ini. Itu Berarti sistem pembuatan, proses ya pembuatannya ya. proses pembuatan lebih kepada pengertian dan proses dari awal sampai akhir. Kalau di kita itu ada step-stepnya seperti ini. Kalau menurut mereka itu produk mereka itu seperti yang mereka yakini sekarang tidak sesuai dengan proses yang sama dengan kami, dan mereka itu menyebut dengan istilah tertentu, ya itu terserah mereka gitu. Tapi yang kami yakini yang disebut dengan sebutan itu ya yang seperti stepnya kami kayak gitu. Oke. Tapi berarti kalau printing segala bukan ya? Itu tekstil sih kalau menurut saya. Tekstil. Jadi lebih kain yang bermotif batik, tapi bukan batik. Ya, jadi lebih ke tekstil yang istilahnya masuk tekstil karena dia tidak melalui serangkaian proses juga, plus secara filosofi juga mungkin tidak ini, karena kan batik itu sendiri sebenarnya kalau yang tulis itu kan ada yang mengandung doa dari yang membuat, ada pengharapan, makanya motif tertentu kan itu juga ada artinya kan setiap motif, kayak Wahyu Tumurun misalnya ya dengan bentuk khasnya itu, kalau memakai itu diharapkan nanti keberkahan selalu mengiringi, kalau misalnya pakai teruntung nanti beda lagi kayak gitu. Jadi memang masing-masing ada filosofinya sendiri gitu. Makanya kan kalau printing langsung itu kan sebenarnya proses untuk kedalaman menciptakan produknya itu sendiri kan sudah tidak ada. Maksudnya common sense-nya orang, kemudian keterlibatan emosinya kan sudah tidak ada. Gitu. Jadi ya menurut saya kalau printing itu kan tekstil jadi masuknya. Tidak batik, tapi kain yang dimotif dengan motif batik atau kain bermotif batik, tapi bukan batik. Teman-teman ada yang mau bertanya? Satu lagi pertanyaan dari saya, Mbak Vini. Ya, oke. Malioboro untuk Anda apa? Kalau Malioboro sebenarnya kan kalau dari sisi filosofinya itu kan masuk ke dalam sumbu filosofi ya. Jadi keraton itu kan sebenarnya pusat budaya Jawa dan juga kayak pusat kayak semacam spiritual gitu deh. Jadi antara tugu, keraton, dan panggung kerapia itu kan melambangkan simbol Sangkan Paraning Dumadi, di mana Malioboro itu juga menjadi bagian dari konsep itu karena dia letaknya ada di antara tugu sampai keraton. Nah, kalau dari Sangkan dari panggung kerapia menuju keraton itu kan melambangkan kelahiran manusia. Jadi oleh karenanya tumbuhan, kemudian simbol-simbol yang ada vegetasi di sepanjang panggung kerapia sampai keraton itu juga ada ceritanya. Bahkan pohonnya aja dari mulai panggung kerapia itu dimulai dengan ada pohon Tanjung, kemudian ke utara lagi nanti sampai alun-alun utara itu ada Jambu Dersono, mau masuk pekarangan Kamandungan ada soko, daun soko dan lain sebagainya. Itu juga ada lambangnya sendiri yang menunjukkan perjalanan manusia dari hidup sampai dia menuju dewasa. Nah, sementara kalau dari tugu sampai ke keraton itu melambangkan perjalanan hidup manusia sebelum dia meninggal. Jadi Malioboro bagi saya kalau diperdalam dari sisi filosofinya ya sebenarnya itu adalah jalan di mana manusia itu sedang diuji gitu loh di dalam kehidupannya sebelum dia kembali ke sana. Kalau dari sisi bangunan Malioboro itu kan pusat ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kalau semakin ke selatan nanti sebelum alun-alun itu kan ada pasar.
pusat ekonomi. Semakin masuk lagi sebelum masuk ke pusatnya di keraton itu kan ada masjid di kanan. Artinya diharapkan ya masjid ini bisa menjadi penyeimbang atas segala aktivitas ekonomi atau perjalanan hidup yang sudah dilewati dalam artian lewat Malioboro tadi. Jadi kayak semacam ini bagian dari perjalanan hidup sebelum kembali ke nanti ke Yang Maha Kuasa gitu. Tapi kalau secara ini ya keseharian ya Malioboro itu sejak kecil sampai sekarang juga saya akrab banget di sini karena masa kecil juga jalan-jalan pagi selalu di sini, terus sampai besar pun juga masih sering jalan-jalan di sini juga gitu. Tapi kalau lebih secara filosofinya itu tadi sih, jadi selain itu juga tempat tempat banyak cerita lah yang di sini, dari mulai jual beli, dari mulai cerita-cerita kehidupan para pedagangnya, kemudian bagaimana mereka itu menjadikan Malioboro itu lewat program Seloso Wagenya tetap menjaga Malioboro tetap bersih dan lain sebagainya. Itu juga ya salah satu hal-hal menarik yang bisa kita lihat di Malioboro sehari-hari sih sebenarnya. Kayak gitu. Mbak Vinia, saya kagum dengan penjelasan Anda. Ini kan yang terakhir kan pertanyaan mendadak ya. Oh ya. Apakah banyak rekan Anda mengerti hal-hal seperti ini? Yang seumuran begitu? Ya. Apakah teman-teman saya ngerti gitu tadi maksudnya ya? Iya, apakah banyak yang mengerti tentang hal ini, filsafat ini? Kalau mengerti atau tidaknya, saya nggak bisa menyimpulkan seberapa banyak ya. Tapi yang jelas, saya juga taunya dari orang gitu. Jadi anggap aja ada orang lain yang lebih dulu mengerti dari saya. Jadi artinya cerita-cerita semacam ini justru setidaknya harus bisa diturunkan ke yang lain, entah itu karena kita juga nggak tahu siapa yang sudah tahu, siapa yang enggak. Tapi yang penting kayak semangatnya itu tetap menjaga supaya filosofi atau cerita-cerita seperti ini tidak lantas hilang gitu. Makanya kemudian kan harapannya filosofi semacam ini nih bisa ditularkan ke orang lain di mana saja gitu, di mana saja mereka berada, karena filosofi ini kan tidak hanya untuk orang Jogja saja, tapi mungkin buat orang lain juga bisa dijadikan semacam tambahan pelajaran atau referensi gitu. Karena mengutip sedikit pernyataan pernah dilontarkan sama Raja Kasultanan Yogyakarta bahwa untuk menjadi orang Jogja itu tidak harus menjadi orang Jawa. Jadi artinya siapapun itu bisa memiliki kedekatan emosi dengan orang Jogja tanpa harus dia menjadi orang Jawa. Jadi harapannya ketika sudah punya kedekatan emosi ya kemudian ikut menjagalah supaya Jogja itu tetap istimewa gitu. Intinya ini ada Pak Hari tanya, apakah benar Keraton Tugu kalau ditarik lurus sampai ke Laut Selatan? Ya, kalau ditarik lurus iya sih. Ya kan itu namanya kayak sumbu garis, kalau nama garisnya garis imajiner, tapi kan kalau secara filosofi filosofinya dari tadi Tugu, Panggung Krapyak dan Keraton. Tapi kalau secara imajiner memang antara Merapi kemudian Tugu kemudian Keraton sampai yang Laut Selatan itu memang ada hampir di satu garis lurus sih sebenarnya. Karena Tugu sendiri sebenarnya dulu tingginya kan tidak seperti itu, dulu 25 meter dan bentuknya bolong gilik di mana paling atas sendiri itu ada buletan lah. Jadi buletan terus tubuhnya miniatur yang asli itu ada sekarang dipasang di Tugu di sebelah tenggaranya itu. Jadi dulu kalau dari keraton misalnya sebelum Malioboro sepadat sekarang kayak sekarang, lihat puncak Tugu itu kelihatan kayak gitu. Oh, wow. Ya, jadi setelah sekarang kan jadi kurang tahu sekarang tepatnya berapa tinggi Tugu. Kayaknya 13-an meter kalau nggak salah. Dan Malioboro kan juga sudah tidak seperti dulu. Jadinya
nggak bisa melihat puncak Tugu langsung dari alun-alun gitu, nggak bisa kalau sekarang. Kalau dulu bisa 20 karena tinggi juga kan. Gitu. Wow, wow. Nanti kalau ke Jogja harus cari Mbak Vinia ini. Nanti Pak saya Hari. kenalin juga sama teman saya tuh yang lebih banyak mengulik soal itu. Tapi generasi muda di Jogja memang masih bicara hal seperti ini. Ya memang ada beberapa komunitas juga sih yang memang pecinta, entah itu pecinta museum atau mungkin komunitas sejarawan, sejarah-sejarah dan lain sebagainya itu juga cukup banyak gitu ya. Tapi memang beberapa teman saya memang kebetulannya kuliahnya atau kerjanya di bidang itu gitu. Jadi sedikit banyak saya juga diceritain atau saya dipinjemin bukunya gitu. Jadi ya istilahnya dapat sumber yang lumayan valid lah ya dari ini yang kemudian saya baca sendiri terus jadi tahu sendiri ceritanya. Oh ternyata di Jogja itu sejak kecil juga kan nggak banyak tahu saya justru, jadi baru beberapa tahun belakangan aja yang kemudian terus saya jadi tahu sebenarnya itu seperti ini. Oh, terima kasih Mbak Vini ya Sama-sama. penjelasannya. Oh iya, sama-sama. Luar biasa. Jadi lebih ngerti tentang Jogja. Ya, sama-sama. Nanti kalau kita ke Jogja harus cari Mbak Vinia, Pak Jo. Oh boleh, ya Pak Jo itu lebih banyak tahu itu Pak Jo. Nah Pak Jo itu Oyi. juga, ya Pak Jo itu kan juga yang paling paham lah kalau soal Malioboro, dia mungkin beliau udah luar kepala. Enggak mau saya wawancara Malioboro. Kemarin sudah saya tanya, jangan Mas terlalu complicated. Ya itu yang saya jelasin itu garis besarnya, tapi Pak Jo lebih tahu banyak lah pasti. Iya, dia nanti aja kalau ngobrol berdua katanya. Oh iya, iya. Ikut tanah ke Jogja kata Ibu Pusmawati. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Vini atas waktunya. Ya sama-sama. Thank you. Ya, Selamat beraktivitas. Ya selamat Matur nuwun sangat. pagi ya sehat Pagi. selalu.